Bagaimana cara nabung di bank dan bank apa saja yang menguntungkan ataupun merugikan bagi teman-teman yang baru saja akan memulai membuka rekening di sebuah bank. Syaratnya apa saja dan apa aja yang perlu kita siapkan sebelum teman-teman bisa nabung di sebuah bank? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang ringan-ringan aja ya. Setelah kita banyak membahas tentang pinjaman, dan topik kali ini saya ingin membahas tentang tabungan. Nah, bagaimana sih cara nabung di sebuah bank? Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah sama sekali membuka tabungan atau membuka rekening ya. Nah teman-teman, untuk teman-teman sebelum membuka tabungan, alangkah lebih baiknya teman-teman ini mengetahui nih produk-produk bank tabungan apa saja yang bisa teman-teman nikmati fasilitasnya ya. Nah, mungkin yang banyak atau sering teman-teman jumpai bank-bank yang ada di luar sana itu beraneka ragam. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, sebelum teman-teman ini memilih bank, alangkah lebih baiknya jika teman-teman ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kenapa saya bilang kebutuhan? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah memiliki fasilitas bank seperti mobile banking, SMS banking, internet banking, itu nanti akan terjadi trouble. Pasti akan terjadi trouble, entah PIN keblokir, entah lupa password dan lain sebagainya ya. Saya sarankan ketika teman-teman ini mau menabung di sebuah bank, bukalah tabungan di bank yang bisa dijangkau setiap saat oleh teman-teman. Jangan sampai misalkan nih teman-teman kerja di Jakarta, oke lah teman-teman buka tabungan di daerah, mungkin asal teman-teman di Bandung misalkan ya. Kalau di Jakarta, paling dekat dengan kampus atau lingkungan rumah, kos-kosan atau juga lingkungan kerja, bank mana sih yang paling terdekat dengan teman-teman? Itu yang harus menjadi sasaran utama teman-teman untuk bisa menabung di bank tersebut. Jangan sampai ini menyusahkan. Teman-teman udah buka rekening, sudah menabung di bank tersebut, tapi ketika terjadi sesuatu permasalahan, teman-teman kesusahan dan tidak bisa langsung menuju bank tersebut. Tidak bisa langsung di sini, mungkin jaraknya jauh, mungkin bank tersebut terkenal antriannya mengular, ataupun bank tersebut gangguan jaringannya itu tiap jam dan lain sebagainya ya. Jangan sampai. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilah dan memilih tujuan bank teman-teman yang akan menjadi tempat menabung teman-teman ya, tentu saja. Nah, mungkin saya akan jabarkan beberapa bank ya. Yang pertama Bank BRI. Bank BRI ini mungkin di setiap kecamatan itu ada ya teman-teman ya. Di seluruh pelosok negeri Bank BRI ini ada. Tapi bisa teman-teman lihat terlebih dahulu apakah pelayanan BRI ini sangat modern. Kemudian apakah pelayanannya cepat, apakah biaya administrasi tiap bulannya ini mahal atau murah, itu bisa dipertimbangkan. Oke, kita akan bahas Bank BRI. Kalau Bank BRI ini dimulai dari BRI Simpedes, itu untuk pembukaan rekeningnya setoran awalnya 50-100 ribu dengan biaya administrasi tiap bulannya 6.500, kalau tambah ATM kurang lebih 10-12 ribu. Kemudian di BRI ada juga Britama. Britama itu pembukaan rekeningnya 250 ribu, saldo mengendapnya itu 50-100 ribu, biaya ATM-nya sama 12-15 ribu. Kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri ini ada beberapa fasilitas ya. Ada yang fasilitas Bank Mandiri ini cukup buka 100 ribu sudah bisa, 500 ribu juga ada. Untuk biaya administrasinya sama seperti Bank BRI, dimulai dari 6.500 sampai 12 ribu, ada juga yang sampai 15 ribu, tergantung dari jenis kartu ATM-nya. Kemudian ATM Bank Mandiri juga dimungkinkan di setiap Indomart atau pom bensin ini ada.
tapi tidak di semua kecamatan ya. Kalau BRI itu kan ada di setiap kecamatan. Kalau Bank Mandiri mungkin di fasilitas-fasilitas umum bisa teman-teman jumpai ATM-nya. Tapi kalau teman-teman mencari banknya itu tidak setiap kecamatan ada. Mungkin di kota-kota besar ya, barangkali setiap kota-kota besar setiap sudut itu ada ya. Karena kalau di daerah pasti harus ke kantor cabang, di mana harus ke kabupaten terdekat. Kemudian Bank BCA. Bank BCA ini untuk pembukaan rekeningnya sudah sangat modern, bisa lewat online ataupun offline. Kalau lewat offline itu tidak perlu mengantri karena dari pihak frontliner atau security dari Bank BCA akan mengarahkan lewat mesin pembukaan rekening akan dibuatkan secara real time online ya teman-teman, jadi nggak perlu mengantri. Mereka sudah sangat cekatan dan teknologinya sudah lebih maju dibandingkan bank-bank yang lainnya. Mungkin kalau Bank BCA teman-teman ini sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya, Bank BCA kalau mobile banking teman-teman ini keblokir bisa dibuka secara online lewat Halo BCA. Itu sangat mudah banget teman-teman, sangat memudahkan sekali. Kalau Bank BRI gimana? Kalau Bank BRI bisa lewat call center BRI, tapi sedikit agak lama dibandingkan dengan Bank BCA. Pun dengan Bank Mandiri, BRI, Mandiri, BNI itu so-so lah teman-teman untuk pelayanan. Kalau buka tutup blokir fasilitas secara online ya. Kemudian setelah tadi teman-teman mengetahui plus minus pelayanan bank, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana sih syarat untuk buka rekening atau syarat menabung di sebuah bank. Jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa menabung di sebuah bank itu sudah memiliki KTP, yang artinya teman-teman ini wajib sudah berusia 17 tahun. Kalau belum 17 tahun, apakah boleh membuka rekening? Saya jawab boleh. Tapi teman-teman harus menumpang dengan nama keluarga. Di sini yang keluarga sudah memiliki KTP, mungkin orang tua, ayah atau ibu teman-teman. Nanti di buku tabungan namanya itu nama orang tua, QQ, nama teman-teman. Jadi QQ ini adalah sebagai wali teman-teman ya, istilah di banknya itu sebagai wali. Jadi orang tua ini mengetahui bahwa anaknya ini buka rekening di bank tersebut dengan fasilitas QQ karena anaknya belum cakap umur, dibuktikan dengan belum memiliki KTP. Itu nanti bisa dilampirkan kartu pelajar kalau teman-teman masih sekolah. Kalau misalkan kuliah, kartu mahasiswa itu juga bisa dilampirkan. Tapi saya rasa teman-teman kalau memiliki kartu mahasiswa sudah memiliki KTP ya, tentu saja ya, karena kuliah kan di atas 17 tahun ya, pasti sudah memiliki KTP. Lantas kalau tidak bisa melampirkan KTP, apakah teman-teman ini bisa melampirkan SIM? Saya jawab di sini tidak bisa ya teman-teman ya, karena SIM ini berlaku 5 tahun sekali, sedangkan KTP itu berlaku seumur hidup. Sehingga untuk teman-teman bisa menabung di bank, membuka rekening di bank, itu wajib menggunakan KTP sebagai bukti validasi keabsahan teman-teman ini tercatat di sistem Kemendagri. Karena nanti petugas di bank itu akan mencocokkan KTP fisik teman-teman dengan yang ada di sistem Kemendagri. Jadi kalau SIM kan kita nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa menembus untuk sistem polisi tentu saja ya. Kita hanya bisa ngecek petugas bank ini, kalau ada seseorang yang ingin nabung buka rekening pertama, itu langsung ngecek ke Kemendagri di Capil. Itu webnya itu udah terintegritas antara bank, semua bank dengan Dukcapil secara online. Mungkin itu saja teman-teman tentang bagaimana sih cara nabung di bank untuk teman-teman yang baru akan memulai membuka rekening atau menabung di bank untuk pemula ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.